Selamat datang di MPG, My Podcast gua. Saya Ajung sebagai host dan ini narasumber atau bintang tamu kita. Perkenalkan diri Anda. Terima kasih. Baik, let me introduce myself. My name is Ajung Gilang Putra Raharja and you can call me Ajung. Nah, sekarang kita mau ngebahas masa kecilku. Gimana sih masa kecilku itu nakal atau gimana atau pernah dulu dibuang gitu beneran gitu. Berdasarkan hal yang saya ingat ya, dulu tuh kamu lahir pas waktu bertepatan tanggal 26 Juni kalau nggak salah. Iya. Nah itu pas waktu saya itu kelas 1 SD mau naik ke kelas 2. Nah jadi tuh kamu lahir dan aku kaget, ternyata aku punya adik. Dan di saat yang bertepatan saat aku pulang sekolah gitu, atau mungkin emang tradisi dari orang-orang Jawa ya. Iya. Jadi kalau wetonnya itu sama itu anak itu bakal dibuang gitu. Jadi saya tahu kalau kamu tuh dulu dibuang sama ibu di sini depan rumah. Di depan rumah. Dan kamu tuh ditemuin sama Bu Ci, sama Upo. Bu Ci itu siapa? Bu Ci itu ya tantemu. Tante. Nah pada saat itu mereka menganggap kamu sebagai anak. Jadi kamu bersyukur punya ibu banyak itu. Sumber uang dari mana-mana kan. Iya. Oke. Nah setelah beberapa waktu, dulu tuh kamu waktu pas masih kecil kalau nggak salah waktu TK. Ya. Waktu TK itu kamu tuh sering diajak liburan atau sering diajak main sama ibu kan. Anak kesayangan juga. Hah? Anak kesayangan. Ya. Yes. Mungkin. Tapi benar-benar sayang kepada kedua anaknya kalau ibu. Tapi hal yang membuat berbeda dari kita dulu kan, kamu tuh waktu kecil kan sering diajak main-main gitu. Sedangkan waktu masih kecil saya kan beda. Ibu dan bapak kan sering bekerja waktu masih kecil saya. Ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau bisa buat trigger biar saya bisa cerita lebih banyak? Apakah Anda dulu pernah iri itu sama saya? Iri sih pasti ya, karena kenapa? Mungkin banyak dari anak pertama yang merasa iri atau minder kepada anak kedua atau adiknya gitu. Iya. Entah dari kasih sayang ataupun dari apa yang diberikan oleh orang tua, seperti mainan contohnya. Ya nggak tahu ya kenapa jadi minder dulu atau jadi iri. Soalnya kan kita kan berbeda era yang dari era teknologi yang waktu aku masih kecil itu kayak nggak ada main-mainan yang pakai remote, itu masih jarang banget. Sedangkan ketika kamu masih kecil kan udah banyak kan mainan pakai remote atau yang bisa dinaikin. Bahkan dulu dibikin iPad. Nah iPad. Sedangkan waktu masa kecil saya kan jarang HP. Iya. Terus perasaan Anda itu gimana waktu kecil? Kan jadi kan pulang sekolah kan kaget kan, gitu gimana tiba-tiba punya adik? Iya kaget aja. Aku bakal punya adik, bakal bukan jadi anak satu-satunya. Ya kaget aja gitu. Soalnya aku belum gini ya, mungkin entah ilmu pengetahuanku yang kurang cukup pas waktu aku masih kecil. Jadi waktu kamu di kandungan tuh aku nggak terlalu sadar sepenuhnya. Yaitu berapa lama dalam kandungan tuh aku nggak tahu. Tapi sebelum kamu lahir tuh aku udah tahu. Maksudnya kamu ada di dalam kandungan tuh udah tahu aku bakal punya adik. Tapi waktu spesifiknya itu aku nggak tahu bakal lahir kapan. Jadi langsung tiba-tiba punya adik gitu. Ya troll gitu aja. Terus ini dulu apakah saya nakal gitu?
Pas apa? Pas ya kayak masih kecil TK atau sampai SD itu. Nakal. Kalau kita sebut nakal mungkin enggak ya. Soalnya kan ya selainnya anak-anak lah, kayak gimana kan tingkahnya gitu. Ya kalau nakal sih menurutku ya anak-anak aja, nggak sampai kriminal tuh enggak. Tapi pernah itu sih Apa? Apa yang kamu ingat dari masa kecilmu? gigit bayi pas Gigit waktu bayi? iya gigit bayi itu kan diajak ke apa lahiran itu, saya kan masih kecil. Kamu ingat hal itu? Ingat saya gigit dan bayinya itu nangis. Iya gitu. Itu nangis saya nggak tahu apa-apa waktu itu. Tapi satu hal yang aku ingat dari kamu pas waktu kecil, cengeng sih, Ya, Mas. cengeng banget. Soalnya ya gimana coba disentil gini aja nangis, digodain dikit nangis. Loh, Nggak tahu ya, mungkin sampai sekarang kayak gitu sih. enggak lah, Enggak. beda. Apa yang bikin beda dari kamu dan sekarang, dulu dan sekarang? Kalau dulu kan kayak jalan satu-satunya itu cuma nangis gitu. Biar Oh, jadi kamu pas waktu kecil udah bisa mikirin keputusan mau nangis atau mau iya gimana? iya. Dulu nangis aja biar biar masalah selesai gitu, kayak nangis gitu. Sekarang kan kayak gimana masalahku selesai gitu. Kayak sekarang bisa mikir gitu. Sekarang bisa mikir. Iya, insya Allah bisa. Sekarang Terus apa hal yang paling menyenangkan dalam hidupmu ketika kamu masih kecil? menyenangkan sih banyak kan. Ya menyenangkan bareng temen. Itu hal seperti kayak misal kamu liburan kemana kayak kamu seneng atau gimana, atau hal yang paling membuatmu nggak bisa lupa sampai sekarang itu dari masa kecil kamu. Yang nggak bisa lupa sih sama teman-teman ya. Teman-teman siapa? Ya seperti Dani, Radit, Hafiz itu kan dari dulu kan sebaraanku, seangkatanku lah. Itu nggak bisa lupa kayak ini temanku dari kecil sampai sekarang udah besar seperti ini, besar. Jadi kayak kemana-mana itu bareng gitu. Kayak apa? Teman, best friend. Best friend forever. Forever. Yang kamu ingat ada yang paling menyenangkan, bukan suatu hal ya, bukan menurutku bukan orang-orangnya. Jadi suatu hal yang bikin kamu tidak bisa lupa atas kebahagiaanmu dari masa kecil. Seperti contohnya kamu dibeliin apa sama ibu, dibeliin ini atau diajak liburan kemana bareng-bareng gitu. Kamu nggak ingat sama sekali, atau emang kamu nggak bisa mikir? Itu ingat sih banyak makanya ya gitu bingung mau milih. Soalnya waktu kecil tuh saya seru gitu kan, bermain-main aja kan masih kecil gitu. Ya selayaknya anak-anak lah ya. Iya, tapi saya ya seneng itu waktu diajak ke Wali Songo, Wali Kulimo. Nah, apa yang membuatmu senang ketika kamu diajak ke sana? Karena ya seneng aja diajak gitu. Senang aja diajak, senang aja gitu. Iya kak, seneng. Wah jadi kayak gini diajak, maksudnya itu gitu sama ibu. Kalau menurut Anda gimana sih perkembangan saya dari kecil hingga menuju remaja? Perjalanan. Iya, perjalanan. Aku nggak tahu ya. Kayak dulu perbedaan, kayak dulu cengeng tas, sekarang apa gimana? Kan itu udah kita bahas dari tadi. Tapi kan perkembangan sekarang kan ini kita bahas perkembangan. Ya. Menurut Anda itu gimana perkembangan di waktu saya kecil sampai remaja ini? Menurut saya tuh nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan. Sama aja.
sama Ya walaupun kamu segede apa umurnya mau, walaupun kau udah punya anak atau gimana, udah nikah, aku tetap bakal mandang kamu sebagai anak kecil. karena dianggap adik terus. Ya nggak dianggap adik, memang adik. Kan dianggap di mata anda itu kayak Iya, masih sebagai kecil anak gitu. kecil, ya. Terus apakah ada perubahan gitu dari waktu kecil sampai Nggak ada. oh my god, Udah berkali-kali aku jelasin. nggak ada, Nggak ada perkembangan. Ya, masih sama kecil aja. kayak masih anak kecil ya. Ya kalau kayak gitu pastilah otaknya berkembang gitu. Dari waktu kecil nggak tahu apa-apa sampai sekarang mungkin aku tahu kamu sering menggemari brand-brand parfum atau gimana itu, ya itu termasuk sebuah Yes. perkembangan. Kan iya sih itu berkembang. Tapi waktu kecil Dari segi style sama. masih dibeliin ibu, masih dibeliin ibu. Ya kamu bisa nabung atau dari style kamu ada ubah penampilanmu atau gimana, sama aja sih. Nggak ada perubahan dari kecil, sama aja kayak gitu, kayak nggak ada gebrakan baru buat mengubah stylemu. Gimana sih cara mengubah apa itu perubahan di mata anda gitu? Cara gampangnya itu dari kedisiplinan diri. Salah satu contohnya ketika kamu pas pulang sekolah itu kamu langsung ganti baju. Sedangkan sekarang bahkan pada saat ini sampai saat ini ya, jam berapa ini? Jam 8. Bahkan kamu nggak ganti baju dari baju sekolah ini. Tadi kan perjalanan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Apa yang buat nggak bisa? Pulang sekolah jam berapa? jam 3 Jam 3. Iya. Nah, itu masih ada waktu loh. ketiduran tadi. Nah, habis ketiduran langsung pulang aja. Langsung Gitu, pulang. nggak ada kedisiplinan dari ganti baju atau gimana. Ini kan ketiduran dulu tapi. Ya mungkin salah satu cara merubah kayak stylemu, penampilan itu dari kedisiplinanmu sendiri. Nah, seenggaknya ya ganti baju lah waktu sekolah, baju sekolah kamu tahu tempatnya, kapan kamu pakai baju sekolah, kapan enggak gitu. Tahu lah. Soalnya ya beberapa kritikan dari aku, menurutku ini dari kamu. Tunjukkan kritikan. Yang aku lihat kamu tuh nggak pernah ganti baju pas waktu pulang sekolah, entah itu kamu mau pergi main PS atau mau di mana, seenggaknya tuh ganti dulu atau sama teman-temanmu ya. Iya lagi. Tak ingetin, kalian nggak apa-apa main kemanapun, tapi ganti baju. Jangan sampai alma mater kalian itu jelek karena ulah kalian. Ya mungkin beberapa orang nggak sadar itu alma mater kalian, tapi bagaimana pandangan orang lain itu tentang kalian, karena ini sekolah tapi main PS gitu kan, itu bikin stigma orang lain jadi jelek tentang kalian. Jadi kayak wah ini apa alma mater kayak sekolah ini. Kayak gitu kan ya bikin jelek nama sekolah. Tapi seenggaknya ya kalian nggak apa-apa sih main-main, mau gimana pun, mau main apa ya, main PS atau gimana, seenggaknya ganti baju kalian dulu ya. Ganti baju. Jangan pakai baju sekolah. Oke. Ya kedepannya lah saya akan ganti baju dulu gitu. Ya at least lah minimal. Ya disiplin gitu. Ada apa lagi? Gini ya, tentang perkembanganmu itu dari dulu gitu, sebelum kamu masuk di SMA, SMK sampai sekarang kamu masuk ke SMK, apa yang kamu rasain? Ya pertama yang saya rasain itu saya itu nggak bisa main-main lagi kayak dulu. Dulu kan di SD sampai SMP kan saya pulang sekolah main-main, nggak mikirin apa gitu, nggak mikirin sekolah kayak gitu, mikirin tapi cuma inget doang tapi nggak dikerjain. Kalau sekarang kayak harus mengerjakan gitu. Gimana caranya harus selesai tugas itu, tapi kok ada ya belum selesai gitu. Ya itu berarti dari manajemen waktumu yang kurang sesuai. Udah? Udah. Ada lagi? Udah. Oke,
Tek. Terima kasih sudah menonton MPG gua, dan jangan lupa ditunggu MPG selanjutnya. Jadi